Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang digerakkan oleh Allah ke masjid Al-Ikhlas dan Allah jamin duduknya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih bisa fardu berjamaah. Dan sudah mulai rapat softnya. Serta masih mau melanjutkan duduk bermajelis. Berarti memang antum ini benar-benar pilihan Allah. Kenapa demikian? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dibukukan oleh Imam Bukhari dalam buku besar beliau Sahih Bukhari, diletakkan di nomor 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut ke masjid untuk fardu berjamaah dan menggerakkan hati hamba tersebut untuk bermajlis agar dijadikan dia tafakuh, memahami tentang din, ilmu agama Allah. Dan mudah-mudahan kita dengan langkah dan waktu yang diluangkan ini tercatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, meneladani, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Nah, saudara-saudaraku, sejauh mana kita harus mencontoh Rasul? Sejauh mana pentingnya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW? Banyak nabi yang lain, banyak Rasul yang lain sebelum beliau. Kenapa kok harus Rasulullah Muhammad? Saya waktu ditanya seperti ini, pertama kali saya senyum. Apalagi yang nanya ini non muslim. Dan alhamdulillah, mohon doanya, dia berjanji November ini mau syahadat. Nanti syukur-syukur saya bawa ke Masjid Al-Ikhlas. Pertanyaannya begini, kenapa harus Rasulullah Muhammad? Kenapa kok enggak yang lain? Setiap masa
Itu ada nabi yang diutus masing-masing, saya bilang. Dan ketika masa sebelum sempurnanya Islam, jadi agama Islam itu agama yang awal ya, artinya Nabi Adam sampai Rasulullah itu Islam. Cuman kesempurnaan syariat maksudnya. Kesempurnaan bersyariat itu setelah Rasul Muhammad SAW. Saya bilang, bukan berarti tidak mencontoh Nabi yang lain. Coba kita buka An-Nisa, buka surat 4, 125. Buka surat 4, 125. Kalau yang nggak buka nggak masalah. Saya yakin antum apal Quran. Di surat 425 Allah berfirman, "Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'am millata Ibrahim hanifa wa takhaddalahu Ibrahim khalila." Siapakah yang terbaik dalam agama ini? Hanyalah orang-orang yang totalitas berserah diri kepada Allah, kemudian dia berbuat kebaikan. Nah lihat kalimat Allah, wa taba'am millata Ibrahim, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kenapa diletakkan di sini Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu ketauhidannya luar biasa. Ya. Nabi yang sangat kuat dalam ketauhidan itu Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dua nabi ini oleh Allah kita diperintahkan untuk bersolawat. Dan solawat ini diletakkan di tempat sholat, di saat duduk bertasyahud. Maka kita diperintahkan Allah untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya coba dibantu bacakan terjemahnya surat 4 125. Karena saya tuh kalau hafalan terjemahnya nggak bisa sempurna seperti di terjemahan Quran, tapi saya tahu tempatnya. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa takhadalahu Ibrahim khalila. Surat 4 125. Ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Tuh. Jadi kesayangan Allah ini dua, Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya selawatnya digandengkan ini. Kemudian si pemuda tersebut nanya lagi, Pak Ustadz, saya tanya, saya belum puas dengan jawaban itu. Kenapa harus Rasulullah? Baik, kenapa harus beliau? Pada waktu Nabi Musa, jadi setelah Nabi Musa, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang Rasulullah. Dia nanya, bisa saya ditunjukkan tempatnya di mana? Bisa. Tolong bukakan saya Google. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Biar kita tahu Rasulullah Muhammad SAW belum lahir. Belum lahir. Ya, kenapa saya malam ini membahas Rasulullah? Karena ini bulan Rabiul Awal. Di mana-mana semua peringatan Maulid Nabi. Saya tidak ngurus peringatan Maulid Nabinya, tapi saya memperkenalkan semakin jelas siapa Rasulullah. Pasal 18 ayat 18. Ini Taurat masa Nabi Musa. Rasulullah belum lahir. Lihat firman Allah. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tuh. Jadi ini Rasulullah belum lahir. Allah bilang ke Nabi Musa, Musa, nanti Nabi yang kubangkitkan itu
adalah nabi yang aku ambil dari saudaramu sendiri, dari tengah-tengahmu. Makna ini tidak lagi diambil dari Bani Israel. Karena Nabi Musa itu nazab ke atas, itu Ishak alaihissalam. Bapaknya siapa? Ibrahim. Kalau di kitab itu Abraham, Abram. Kalau Betawi bilang Boim. Ya. Nah. Terus diambil dari Bani Ismail. Rasulullah Muhammad SAW kalau ditarik ke atas, dari bapaknya, pamannya terus naik ke atas, ketemu Nabi Ismail alaihissalam. Ini kalimat Allah mengatakan saudaramu sendiri. Sebab bapaknya satu, Nabi Ibrahim atau Abram atau Boim tadi itu, kalau pakai bahasa Betawi. Jadi ini makna saudaramu sendiri, tidak diambil dari luar itu. Kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Betul, kalimat itu ya. Sepertimu Musa. Apa makna kata sepertimu Musa? Dalam kitab sirah milik Yahudi, kitab sirah milik Nasrani, kitab sirah milik Muslim, dan sejarah umum, nggak ada yang berani memungkiri bahwa Nabi yang sama-sama bertemu dengan Allah berdialog cuma dua orang, tidak ada yang lain, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dua nabi ini yang ketemu Allah loh ya, bertemu berhadapan. Nabi Adam alaihissalam sekalipun Allah yang menciptakan di Firdaus, begitu ditiupkan roh hidup, tidak ketemu Allah. Nabi Adam alaihissalam mendengar suara Allah. Nabi Nuh alaihissalam mendengar suara Allah. Nabi Isa mendengar. Nabi yang itu hanya mendengar tapi tidak pernah bertemu. Yang bertemu cuma dua. Nabi Musa bisa dilihat di Al-Baqarah mulai 51 sampai 56 ditemui Allah di Gunung Kawi. Oh di Gunung Sinai. Apa kira sepindah nang Nusantara nang Gunung Kawi di Gunung Sinai. Ya. Nah, sedangkan Rasul Muhammad SAW ini ditemui di mana? Sidratul Muntaha. Ini diuraikan Allah di surat 53 mulai ayat 13 sampai 18. Jadi kalau pengen tahu Nabi Musa ketemu Allah, Al-Baqarah 51 sampai 56. Kalau pengen lihat peristiwa tentang pertemuan Allah mempertemukan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, surat 53 mulai ayat 13 sampai 18. Wa absarhum minas sidratul muntahim. Jadi pandangan beliau betul-betul ada di Sidratul Muntahim. Nah, oleh karena itu ini makna sepertimu Musa. Kemudian Rasul lanjutkan lagi tuh Allah firman-Nya. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Jadi Allah katakan aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Berarti semua firman Allah itu ada di lisannya. Dan ini Allah ulang lagi nih, Allah ulang lagi. Buka surat 53. An-Najm. Ayat 3 dan ayat 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ya, ayat 3 dan ayat 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Betul kan kalimat Allah? Musa, aku nanti akan meletakkan firmanku di mulutnya. Maka semua yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu Al-Quran, gak pernah ngarang beliau, gak pernah membuat-buat Quran. Sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu membuat Quran. Dan tuduhan ini ditantang oleh Allah bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah. Buka Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u suhada'ankum min dunillahi in kuntum shadiqin. Boleh dibaca? Surah 2, 23. Dan jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Muhammad,
maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tuh, sampai Allah mengatakan wada'u suhada'akum, jangan wis semua penolong-penolongmu. Wada'u suhada'akum, ajak semua wis, profesor, doktor, semua suruh buat. Para pujangga penyair, coba buat seperti ini. Semisal yang dibawa oleh Muhammad yang dariku, kata Allah. Min dunillah, tanpa aku ya, tanpa aku, kata Allah. Kamu sendiri coba buat. Gak ada yang bisa sampai detik ini. Ada satu orang pemuda, Rasulullah masih hidup itu, dan itu ada para masa sahabat. Datanglah seorang pemuda bernama Musailema Al-Kadab. Dia bilang, saya bisa buat seperti Muhammad gitu. 2-3 hari jadi. Mana buktikan, katanya. Dan dia ternyata betul-betul selama 3 hari menghilang, dan dia balik, dia bawa surat dia. Karena Quran itu ada An-Naml, surat semut, ada An-Nahl, surat lebah, ada Al-Ankabut, surat laba-laba, ada Al-Fil, surat gajah. Dia juga buat surat kodok, surat difgah. Ya. Bagus memang tata bahasanya nih. Ya difga'u bintu difga'i minintin kamairatu mintin satorintin. Bagus kan? Roktin, roktin, roktin. Keren loh. Tahu artinya? Nih artinya. Duhai kodok, anak 2 kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kamu, kemana mau melompat. Kau no arti ini belas. Laopo ini kodok ini coba. Tidak ada makna itu, tidak ada makna. Tapi coba bandingkan dengan surat Al-Fil 105. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Boleh dibacakan saya semuanya. Lihat maknanya. Dahsyat sekali. Al-Fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan penjajah? Bukankah Dia telah menjadikan itu tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia memberikan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempar mereka dengan batu dan tanah yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Tuh, keren kan artinya? Pasukan bergajah yang mereka buat tipu daya untuk mau menghancurkan Ka'bah. Lu Allah balasnya pakai apa? Burung. Satunya gua aja, lawannya burung. Manuk. Nek jererek Surabaya. Dan ababil itu sebesar doro. Doro itu cekelnya besar atau kecil? Kecil. Berarti kerikil yang dibawa itu besar atau kecil? Kecil. Nah gak usah ini geblak manu gak iso gitu ya. Bayangkan dahsyatnya maknanya suratnya Allah. Begitu dijatuhkan, cuma dilepas begitu aja. Begitu menyentuh gajah-gajah itu, mereka jatuh bergelimpangan bagaikan dedaunan dimakan ulat. Keren kan? Timbang mau. Ya difga'u bintu difga'u minintin kamayaratu mintin satara mintin fiti. Wah bagus kan? Roktin roktin. Tapi arti ini, duhai kodok, anak 2 kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah, melompatlah kamu kemana mau melompat. Kau no arti ini loh. Laopo kodok ini? Ini cuma berdigasan tok kodok ini. Tidak ada makna gitu. Nah saudara-saudaraku, maka betapa Al-Quran ini betul-betul Allah turunkan tuh dengan rinci, dengan teliti. Dan ini Allah turunkan dengan kebijakan sana yang tinggi. Bukakan saya surat 11 ayat 1. Qurannya halaman 221 kalau sama dengan saya. Surat 11 ayat 1. Kalau Qurannya sama dengan saya, halaman 221. Lembarnya kanan bawah. Alif lam ro kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin kobir. Boleh bacakan saya terjemahnya? Alif lam ro. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci.
yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha pengerti. Tuh, ini jaminan. Itu betul, halaman 221 Qurannya. Iya. Halamannya 221. Oh ya, saya hafal Quran berarti saya. Nah, saudara-saudaraku, maka dari sini kita jadi tahu bahwa Al-Quran ini bukan main-main sebagai yang dituduhkan musuh-musuh Islam yang mengatakan Rasul Muhammad membuat Quran. Nah, itu tantangan satu orang satu surat. Kalau mereka mengumpulkan seluruh dunia, ditantang Allah 10 surat. Mumpung di surat 11. Sekarang ayat 13-nya. Ayat 13. Satu lembar A. Am yakulu naftara kul fatu bil surat min misli min dunila in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tuh. Jadi kalau tantangan per orang ditantang satu surat sama Allah. Tapi kalau mengumpulkan semuanya buat 10 surat. Gak ada yang bisa sampai detik ini. Dan Al-Quran ini benar-benar Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya tidak dirubah seperti kitab Allah terdahulu. Allah itu menurunkan kitab Zabur dalam bahasa Ibrani diganti Mazmur yang punya Nabi Daud. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Yahudi menggantinya dengan Talmud. Diturunkan Injil kepada Nabi Musa AS, Nasrani mengganti dengan Bible. Maka Allah turunkan ini Al-Quran, buka surat 42 ayat 3. Maka Allah mengatakan, inna anzalna al-Qur'anan Arabiyah. Coba dibuka. Az-Zukhruf. Benar enggak Allah turunkan Quran ini dalam bahasa Arab? Demikianlah Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, mewahyukan kepada Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelumnya. Lanjut ayat berikutnya. Surat 43. Nah, Az-Zukhruf. Ada kata Arabnya Allah tidak main-main itu. Ya. Dalam bahasa apa? Nah, supaya kamu memahami. Begitu sama Allah Quran ini dibuat bahasa Arab, tidak ada yang bisa ngotak-atik sampai detik ini. Kecuali mereka buat sendiri. Contohnya Syiah buat surat sendiri, nah itu lain. Tapi kalau punya Allah ini tidak bisa diotak-atik. Karena begitu diotak-atik, mohon maaf, ketahuan. Karena Quran ini dijaga oleh Allah dan yang hafal begitu banyak. Ya. Sekarang surat 42, satu surat sebelumnya, ayat yang ke-7. Wa kadzalika awaba ilaika Qur'anan Arabiyya litundira umul qura. Boleh dibaca? dan demikianlah kita mengajukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab. Tuh. Jadi memang ketentuan Allah ini. Satu lagi supaya kita semakin mantap, bukakan saya surat 46 Al-Ahqaf ayat 12. Wa minal qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabum musiddiqal. Itu di sana Arabia nih, di sana Arabia liundiral ladina dolamu. Dan yang diberi Surat 46 ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. 46, surat 46 ayat 12. Ketemu. dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa
sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Tuh penjelasan Allah. Jadi Taurat yang diganti-ganti oleh mereka, Injil yang diganti oleh mereka, diluruskan kembali oleh Allah dalam kitab yang disebut Ad-Dikr atau Al-Quran, dan Allah letakkan itu semua dalam bahasa Arab supaya nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi kebenaran Quran ini, kebenaran apa yang dibawa Rasul kita Muhammad SAW ini mutlak, dan Allah tetapkan itu. Maka dari situlah ketahuan mereka ternyata membuat-buat semuanya. Dan ini diantaranya contoh nih, ketikan lagi saya Lukas pasal 1 ayat 1, biar tahu bahwa Injil ini dicampuri tangan manusia. Tidak punya sampean, tidak pernah kafir ya. Ini kan dulu mantan kafir. Udah ketemu Lukas pasal 1 ayat 1, biar tahu siapa yang buat. 1-3 ya, 1-3 dibaca semua. Lukas pasal 1 ayat 1-3, biar tahu siapa yang buat Injil ini. Ya nanti sampai 3 ya. Theophilus yang mulia. Berarti ini ada orang ngomong sama Theophilus. Theophilus penguasa saat itu. Terus banyak orang telah berusaha menuntut suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Berarti ini firman Tuhan atau tulisan tangan manusia? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Ketika Dewan Gereja ditanya, siapakah yang disebut saksi-saksi di surat Lukas pasal 1 ayat 2? Dia akan bilang, dari para saksi. Siapa itu? Sampai detik ini tidak bisa ngomong. Siapa saksi-saksinya? Nah, cuma ngomong tok, diambil dari para saksi, akeh tunggale bro. Makanya aku minggat, pindah neng masjid. Karena ketika saya tanyakan siapa saksi-saksi itu, sampai detik ini nggak ada yang bisa menjawab. Mana saksi-saksinya? Tapi coba hadis Rasul. An Ibnu Umar, terus naik. Ketemunya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Qol. Nah, jadi apa? Sanatnya Rasul. Garisnya mutawatir. Nah ini mereka nggak punya seperti itu. Makanya kenapa dakwah di sana itu nggak bisa ini beda dengan dakwah Quran. Kenapa dakwah Quran tuh ustadznya semua berani-berani? Karena apa? Yang disampaikan kebenaran. Ini siaran langsung ya? Ini kayak editen, cek di perkoro. Iya sekarang ini kan rada rawan negeri ini. Tolong nanti kalau misalnya ini diviralkan tuh diedit begini-begini. Nek sayang sama ustadznya loh. Padahal yang saya sampaikan ya kebenaran, punya dari Injil. Nah kalau mereka kenapa nggak berani? Yang disampaikan sebuah kebohongan. Dan ajaran ini bukan ajaran murni dari Allah. Sampai-sampai pada sidang Nisya Krit, mereka menjadikan satu rapat bersama. Dan dari situlah dibentuk Tuhan itu 3. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu dari sidang. Saya mikir, kalau Tuhan aja diangkat pakai sidang, saya khawatir suatu saat Tuhan diturunkan di impeachment. Kan repot nanti kalau Tuhan di impeachment. Wah isok ganti mana Tuhan, isok di mek loro apa malah tambah atau gimana, kan repot. Ini mending gak melok. Nah seperti ini kayak diten. Nah saudara-saudaraku, maka di sini kebenaran Rasul Muhammad SAW. Dan sejauh mana Allah mengucapkan pada Musa tadi bahwa semua firman Allah itu diletakkan di lisan beliau. Buka Quran surat 16 ayat 44. Bibainati wa zubur wa anzalna alaikad dzikr litubayyina linas manuzila ilaihim wala alakum yatafakkarun.
mereka kami utus dengan membawa keterangan mukjizat dari kitab-kitab, dan kami turunkan as-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tuh kalimat Allah. Jadi Allah sudah nurunkan kitab-kitab sebelumnya, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa, dan kamu Muhammad ad-Dzikr namanya. Nih, diturunkan Allah secara rinci berdasarkan asbabul nuzul, asbabul urud diturunkan sama Allah. Ini punyamu, namanya Al-Quran, ad-Dzikr. Tugasmu Muhammad, tugasmu kata Allah, litubayyina linas manuzila ilaihim wala alakum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab-kitabku yang sudah aku turunkan sebelumnya. Ini makna Allah menyampaikan pada Nabi Musa bahwa nabiku besok itu di lisannya aku simpan semua firmanku. Dan masa setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, ada satu lagi Yesaya. Nah, di masa Nabi ini Allah ulang lagi bahwa Nabi yang disampaikan ke Musa waktu itu, nabinya buta huruf. Buta huruf, tidak bisa baca tulis. Ketikkan saya, Yesaya pasal 29 ayat 12, biar tahu kita. Jadi Rasulullah sudah disampaikan di nabi-nabi sebelumnya. Yesaya pasal 29 ayat 12. Ketemu. Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan kitab itu diberikan kepada orang yang tidak mengetahui kitab dengan mengatakan, aku mohon bacalah ini. Dan dia berkata, aku tidak mengetahui. Dan apabila kitab itu diberikan pada orang yang buta huruf, nggak ada kata itu. Nggak ada. Nggak ada kata buta huruf. Tidak ada belajar. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena Wah, kok ganti mana terjemahan ini saya? Yesaya Nggak ada kata buta huruf sama sekali. Masa nggak ada? Coba Aki, bantu saya. Di situ ada kata buta huruf nggak? Karena ini penting penekanan ini. Sebab Rasulullah itu buta huruf, ummi. ini saya ulangi. Ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, Nah, tidak dapat membaca. dengan mengatakan, baiklah baca ini, Nah. maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, ya, jadi benar-benar Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril pertama kali di gua mana? Selarong. Hah? Oh, gua Hira, gua pas pindah Nusantara sisan. Didatangi langsung dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat 96. Apa kata Rasul? Nggak bisa baca. Oh, memang Rasulullah nggak bisa baca tulis? Itu aja dituduh buat Quran. Apalagi kalau misalnya Rasul itu pujangga atau penyair, ya, nggak akan bisa agama ini tembus, gitu. Dan itu Allah sengaja Rasul dibuat buta huruf, sehingga mereka nggak bisa mengelakkan, ya. Paling cuma mengolok-olok, oh ngarang, nabi palsu, itu kata mereka, ngarang, kopas katanya, copy paste. Padahal Allah tadi bilang apa? Al-Quran ini aku turunkan dalam bahasa Arab membenarkan kitab-kitabku terdahulu yang sudah dirubah. Bukan copy paste Rasulullah itu. Tapi Allah jelaskan tadi di surat apa? Masih ingat Al-Aqaf, ya. Ayat 12. Jadi Allah tunjukkan di sana. Jadi ditunjukkan diturunkan Quran ini untuk koreksi, untuk mengkoreksi yang sudah mereka lakukan perubahan. Dan apakah benar mereka melakukan perubahan? Ayo kita cek. Buka firman Allah surat 2 ayat 79. Biar kita tahu. Surat 2 79. Lihat firman Allah.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna haddam min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celaka mereka karena apa yang mereka perbuat. Tuh. Jadi agama yang mereka buat itu ya buatan mereka gitu, bukan dari Allah. Maka di sini Rasulullah Muhammad SAW tantangannya sangat luar biasa dalam dakwah beliau 13 tahun di Mekah untuk berdakwah dengan tauhidnya, ya, untuk menunjukkan kembali kebenaran ketauhidan Allah. Setelah umat-umat sempat tersesatkan dengan Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, beledos siji ono papat, ketambahan Tuhan 3 in 1 dan lain-lainnya. Maka tugas Rasulullah itu berat sekali untuk membawa ketauhidan sampai manusia bisa mencapai keselamatan. Karena kunci bertemu Allah, ini kunci bertemu Allah, kunci untuk bisa masuk surga, untuk nanti bisa hidup kekal. Bukakan Quran halaman 304, cek cepet. Akan ketemu surat 18. Paling bawah kiri. Faman sya'a yajudika alobi falyaman amalan soliha. Ketemu surat 18. Ya, ayat 11. Halaman 304. Lembarnya sebelah kiri. Paling bawah. Ketemu surat 18 Abi. Ketemu. Ya, ayat 110. Mulai kul innama ana basyarum mislukum yuha itu. Ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyaman amalan soliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini kuncinya. Dan ini tugas Rasulullah Muhammad SAW untuk membawa keselamatan seluruh alam semesta. Dan tugas Rasulullah dalam menjelaskan ini. Maka semua kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, sehingga Rasulullah itu secara nggak langsung ahli dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, dan Al-Quran. Sehingga besok pengadilan akhir zaman, semua kaum yang diadili sesuai dengan nabi-nabi dan kitabnya, Rasulullah Muhammad SAW selalu Allah hadirkan sebagai saksi. Ini adzannya jam berapa? Kurang berapa? Kalau begitu kelanjutan bagaimana yang terjadi di Padang Mahsyar, bagaimana dialognya, nantikan pada channel dan gelombang yang sama bulan depan hari Jumat pekan keempat saya lanjutkan kajian ini, ya. Sekarang sampai di sini dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Ntar lagi sudah adzan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah, amin, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah, dijadikan amal soleh dan amal ibadah kita sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan ini Allah jadikan menjadi amalan yang soliham maqbula wa mutaqabbala, amin, Allahumma amin. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.